Yoi! Yo guys, welcome back to my YouTube channel. Again with me, Falsafik, the most wonderful jersey content creator in Indonesia. Iya. Oh ya, ini kan konten bocot bola ya, tapi kenapa openingnya jersey gitu, kayak review jersey? Oke, ya nggak apa-apa sih, karena di pembahasan bocot bola kali ini gue bakal ngebahas ada konten ada berita tentang jersey juga ya. Yang kemarin lagi heboh banget, rame banget, orang-orang kayak ya semuanya lagi ngebahas akun-akun bola di Indonesia, nggak Instagram, nggak di Twitter. Ya semua mungkin portal-portal berita juga lagi ngebahas gitu. Jadi yang pertama gue bakal bahas copotnya logo Garuda di jersey timnas yang ketiga ketika melawan Bali United. Kita nggak ngomongin hasil pertandingannya, kita nggak ngomongin berjalannya pertandingannya seperti apa. Cuman karena ya concern gue ke jersey, jadi ya udah gitu. Sebenarnya jujur ya, dari awal kejadian kemarin gue ya udah kayak biasa aja dan gue nggak mau ngebahas. Cuman karena banyak request yang banyak yang mention gue di Instagram, banyak yang DM juga, bang bahas dong ini gimana sih kualitasnya Mills, kenapa logonya copot seperti ini, bla 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 segala macam, ini kualitasnya kurang bagus, ini nggak patut dijual ke publik, ini produk yang kurang bagus. Oke, gue bakal ngejawab semuanya dan gue bakal ngejabarin karena menurut gue banyak banget komentar-komentar atau pendapat orang-orang masyarakat Indonesia yang menurut gue asal jeplak ya, asal bacot. Cuman ya nggak gini. Gue selama ini ketika bikin konten, ketika gue mau bacot apapun, ketika gue mau bikin statement apapun, gue selalu observasi dulu, gue selalu meneliti dulu. Anjay, observasi, gue udah kayak peneliti cuy. Tapi emang beneran cuy, jadi gue kalau meneliti apapun, mau review jersey, mau bikin konten bacot bola, gue riset dulu ya. Riset dulu, observasi, yang dimana gue bisa mempertanggungjawabkan apapun yang gue ucapkan atau gue lontarkan dari mulut gue ketika gue bikin video. Dan menurut gue masih banyak yang ya gue sebenarnya di sini bukannya sok pinter mau sok ngajarin, enggak. Justru ini adalah platform yang menurut gue bisa bikin kita diskusi ya. Tujuannya kolom komentar buat diskusi aja. Jadi gue pengen sharing aja. Ya ini sih opini gue ya, opini gue karena banyak banget teman-teman yang minta pendapatnya, nggak di-mention, nggak di direct message di Instagram, dan ya beberapa kerabat juga pengen gue ngebahasnya. Oke, jadi ya awalnya gue juga malas gitu karena logo yang lepas Garuda. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, mungkin video ini bisa di-share ke teman-teman sebelumnya, ke yang nggak ngerti jersey atau yang belum tahu jersey, ke supporter teman-teman. Boleh kita saling berbagi informasi, kita belajar bareng-bareng. Dan gue pengen jabarin dulu bahan logo yang ada di jersey timnas ketiga kemarin. Nah, untuk di jersey terbaru timnas yang ketiga kemarin itu bahannya beda dengan yang di jersey home dan away. Oke, kalau kita tahu di jersey home dan away timnas dari Mills pakai bahan 3D TPU ya. Dan yang di jersey ketiga itu pakai 3D juga, tapi bukan TPU, bukan seperti plastik ya. Jadi semi rubber, jadi bahannya itu kayak karet gitu ya, kayak karet, namanya rubber. Ya namanya rubber pasti karet gitu. Jadi kalau menurut gua ini agak lebih berat sedikit daripada yang di TPU. Dan kita agak ngomongin teknis sedikit. Menurut gua ini bukannya gua sok ngajarin ya. Setahu gua untuk teknis penempelan ya, namanya logo 3D itu pasti rata-rata di heat press, pakai mesin press. Kalau kalian belum tahu, mesin pressnya di press yang kayak setrikaan itu, cuman dia wordnya gede banget. Itu memang prosesnya di press seperti itu dan butuh waktu yang udah ditentukan. Jadi ada ukurannya, ada suhunya berapa, ada waktu durasinya ngepresnya berapa. Dan untuk 3D TPU dan 3D rubber pasti beda. Dan menurut gua kalau logo yang agak berat ya, maksudnya secara bukan volume, ya secara berat memang agak lebih berat, menurut gue memang agak lama sedikit kalau nggak suhunya lebih panas. Nah, kejadian seperti kemarin sebenarnya menurut gue hal lumrah, hal wajar, oke? Karena gini, namanya jersey ketika dipakai untuk main pasti bisa aja rusak dong, pasti bisa aja kotor dong. Bang, tapi itu kan jersey kualitasnya katanya bagus, harganya mahal. Oke, kadang gini cuy, harga mahal mungkin bisa menggambarkan kualitasnya. Ada harga, ada kualitas, ada rupa gitu. Cuman teman-teman yang boleh ingat bahwasanya tidak hanya brand lokal, brand luar pun juga seperti itu. Bahkan sobek, mungkin banyak kejadian di pertandingan internasional, nggak di level klub atau level negara internasional, ada jersey Puma, ada jersey Adidas, ada juga jersey Nike yang sobek atau mungkin ya kualitasnya juga bisa dibilang ya jelek lah ketika dipakai main. Nah, di sini gue pengen menekankan bahwa semuanya produk itu tidak bisa bagus ketika keluar pabrik atau gimana. Ya mungkin kita bisa menyalahkan Mills gitu, oke? Mungkin ada blunder di situ, mungkin QC-nya kurang. Kalau dibilang fail. Kalau gue pengen menyalahkan, salah. Iya, karena ya apes juga gitu ya. Karena permasalahannya gini, disiarkan di televisi nasional dan apalagi orang lagi hype-hypenya pengen nonton bola banget. Ada kejadian sedikit yang miss.
pasti langsung kena hujat. Ya namanya netizen Indonesia, apalagi supporter Indonesia yang terkenal dengan barbarnya, ya udah gitu. Memang ya ini suatu permasalahan yang menurut gue bisa menjadi pelajaran yang berharga untuk Mills, oke? Dan syukur alhamdulillah kalau menurut gue Mills bisa dapat masalah seperti ini. Karena menurut gue masalah itu menurut gue perlu banget datang karena bisa menjadikan sebuah bahan evaluasi untuk kedepannya untuk menjadikan lebih baik. Ya itu wajar gitu. Dan menurut gue yang gue permasalahkan di sini adalah kenapa netizen itu terlalu berlebihan. Ya maksud gue terlalu berlebihan kayak ganti aja aparelnya, mending bagus ini, mending bagus itu. Gini maksud gue, gini ya, gue di sini nggak ngebelain Mills. Gue nggak dibayar sepeser pun oleh mereka, walaupun gue kenal direktur marketingnya, gue kenal orang-orangnya, gue kenal desainernya juga. Oke, bukan berarti gue kenal mereka, gue mau ngebelain mereka, enggak. Mereka salah juga pasti, karena ini mungkin ada QC. Tapi yang kalian harus pahami adalah jersey player issue itu dirancang untuk tidak awet. Oke, boleh di underline, di bold, di italic, kalau nggak garis merah aja, red line. Jersey player issue dirancang untuk tidak awet. Oke, tidak awet, ngerti ya? Berarti memang tidak bisa dipakai terus-menerus. Apalagi kalau dipakai pertandingan, cuy. Dipakai pertandingan tuh pasti ya namanya jersey ya. Maksudnya, ya lu kalau pengen awet ya versi replika ada, versi supporter fashion ada juga gitu. Maksud gue, di sini gue pengen ngasih tahu bahwasanya kalau lu pengen awet, ya pemain nggak bisa pakai itu. Ya kenapa lu bisa tahu di pertandingan internasional kenapa ada jersey sobek? Ya karena memang fungsinya untuk seperti itu. Ya, gue nggak tahu kenapa memang gini, cuy. Jersey sobek atau apapun itu memang kainnya tipis pasti karena untuk mendukung performa si pemain tersebut. Sama juga kenapa di jersey timnas pakai logo 3D. Logo 3D itu kan pakai heat transfer. Jadi gue pernah baca salah satu komen, pakai bordir aja. Kalau masalah kenyamanan, gue yakin bordir tidak nyaman ketika dipakai daripada TPU, oke? Karena TPU itu walaupun berat, tapi tidak bersentuhan langsung dengan kulit pemainnya, oke? Dan ada yang ngerasa, ada beberapa pemain mungkin bahkan gue juga pernah ngerasa bahwa kalau logo bordir, jahitannya itu pasti kayak agak sedikit gatel gitu. Jadi agak ngeganggu sedikit lah. Dan menurut gue namanya jersey yang dirancang untuk player ya, atau istilahnya kita nyebutnya player issue, yaitu tadi tidak dirancang untuk awet. Jadi kalian bisa pahami bahwa memang namanya pertandingan ya, masa iya lu ibarat lu perang cuy ya. Gua mengutip dari salah satu instastory teman gue lo kali jersey, Bang Spidey. Oke, Bang Spidey. Dia bilang, "Masa iya kita berangkat perang, pas pulang perang bajunya juga tetap bersih, tetap fan-fan aja." Ya namanya ya ibarat kita pertandingan sepak bola itu perang gitu ya. Apakah harus pas balik jersey-nya harus bagus? Ya nggak harus jelek juga, tapi juga nggak pasti nggak bagus juga gitu. Maksudnya nggak bisa lu balik bajunya bersih lagi, terus kadang ada logo yang awet. Ya lu tahu sendiri di internasional aja juga ada. Kadang ada patch yang lepas, patch liga atau name set gitu. Yang menurut gue ini hal yang lumrah gitu. Tapi bang, lu kan biasanya ngebacotin banget tuh bang. Kalau masalah jersey ada yang ini sedikit lu langsung komplain, lu langsung bacotin. Ya memang gue kayak gitu juga. Cuman gue tuh kayak ngeliat gini loh. Sekali lagi gue nggak ngebelain Miss ya. Cuman gue ngeliat bahwasanya ini tuh masih hal yang lumrah ya. Maksudnya namanya jersey dipakai untuk pemain dan tidak untuk supporter, berarti ya memang tidak dirancang untuk awet. Udah gitu aja. Tapi bang, itu kan logonya Garuda. Kalau keinjek-injek ketika jatuh di lapangan gimana? Ya pasti menurut gini, Mills juga nggak sebodoh itu. Dengan kejadian seperti itu, tanpa kalian hujat, dengan ada evaluasi yang kalian lihat, dengan tim dari Mills juga udah lihat, ya pasti mereka evaluasi. Dan menurut gue gini, menurut gue permasalahan ini tuh sebenarnya bisa ringan aja gitu, nggak usah sampai rame banget, sampai keluar bang ganti aparel ini aja, itu lebih baik. Menurut gue gini, itu cukup dievaluasi ya, dievaluasi terus diperbaiki, udah gitu. Cuman ya karena netizen Indo yang menurut gue yang barbar, ya akhirnya si Mills juga sampai klarifikasi. Ya menurut gue secara pribadi Mills tidak perlu klarifikasi apapun ya. Cuman karena untuk menjaga image brand, untuk ya menjaga loyalitas customer, ya menurut gue itu mungkin diperlukan. Dan pastinya untuk menuruti permintaan netizen yang ya apa-apa dikit-dikit klarifikasi, bikin kesalahan klarifikasi itu udah kayak jadi tren aja di Indonesia. Kenapa? Menurut gue nggak perlu klarifikasi aja gitu. Ya namanya emang ada ya klarifikasi dari Adidas atau Nike, ya mungkin ada tapi nggak kayak diserang banget lah, sampai nggak dikritik banget gitu. Maksudnya ya nggak berlebihan, udah dikritik cukup, evaluasi udah gitu. Mungkin ke depan nggak bakal kejadian seperti ini lagi. Cuman kayak ya mungkin karena di Indonesia lagi ngetrennya kayak bikin kesalahan terus bikin klarifikasi udah gitu. Jadi ya memang susah ya untuk menyenangkan semua orang, itu memang susah, tidak mudah bagi orang atau ini bahkan aparel untuk menyenangkan semua orang, karena ya memang ada yang suka ya bahkan tidak suka. Ya menurut gue wajar-wajar aja, dan
ya this is part of life. Ya mungkin memang kedepannya memang Mills ditakdirkan untuk mendapatkan masalah ini. Jadi ya untuk gue ya ini sesuatu hal yang bagus menurut gue. Karena dengan permasalahan seperti ini, Mills bisa berbenah dan bisa memberikan kualitas terbaiknya kembali. Oke? Apalagi ya namanya Mills support timnas Indonesia dengan fans Indonesia yang menurut gue ya nggak bisa diem, dikit-dikit langsung dibacotin. Ya udah gitu menurut gue ya udahlah kalau memang udah klarifikasi ya udah. Dan menurut gue ini masalahnya ya menurut gue udah clear aja gitu, nggak usah dibacotin lagi menurut gue. Karena gini sih, mindset supporter version, replika version, dan player issue itu memang harus ditekanin banget. Kenapa emang jersinya mahal? Ya kalau jersinya mahal, player issue itu memang yang dikejar adalah pride-nya, bukan dari kualitas jersinya. Ya kualitas memang dikejar juga, cuman lebih kalau menurut gue jersey players itu yang dikejar itu pride-nya. Jadi lu bisa pakai jersey seperti apa yang dipakai oleh pemain, bukan ngejar kualitasnya, bukan ngejar awetnya. Dan sekali lagi gue tekankan bahwa kadang memang rakyat Indonesia atau fans sepak bola Indonesia khususnya belum bisa membaca instruksi atau malas baca atau apapun itu. Jadi kemarin tuh banyak juga kejadian bahwa di Twitter ya banyak yang komplain kayak akhirnya kemana-mana gitu ya. Mungkin yang kontra dengan Mills atau hatersnya Mills gitu langsung ya punya gue juga rusak nih gini. Ya menurut gue gini, ya mungkin perawatan lo aja yang salah gitu cuy. Dan toh di jersey juga pasti ada kok, ada washing tag, washing treatment yang itu fungsinya untuk dibaca. Oke, fungsinya untuk dibaca. Ya walaupun memang tempatnya di dalam, tapi lu harus aware gitu. Maksudnya dengan lu ngeluarin duit ya, lu spend lot of money, ya lu harus aware, lu harus care juga sama jersey lu. Bukan lu hanya harus beli terus rusak lu komplain gitu. Ya lu seenak jidat lu, mentang-mentang lu punya duit beli, rusak komplain. Enggak gitu juga, Bor. Ada washing treatment, ada washing tag, itu ya dibaca gitu ya. Maksudnya sorry to say buat teman-teman yang banyak komplain tapi komplainnya nggak berdasarkan apa ya, lu belajar dulu lah gitu ya. Sorry, gue bukannya mau ngajarin gitu, cuman ya buat sharing aja buat teman-teman ya biar tahu gitu. Maksudnya memang permasalahan seperti ini tuh memang ya bisa terjadi kepada aparel manapun ya. Bahkan Adidas yang gue bilang tadi, kayak Adidas, Nike, Puma bisa sobek bajunya gitu. Ya tapi gimana lagi, namanya kayak gini ya menurut gue udah cukup. Maksudnya nggak terlalu dibesar-besarkan dan ya udah apa ya maksudnya. Kemarin tuh menurut gue kayak terlalu gimana nih, gimana. Ya udah gitu, maksudnya belum tentu aparel lain bisa sebagus Mills loh. Oke, gue nggak bilang Mills bagus banget, pasti ada juga namanya ya di atas langit pasti ada langit gitu, pasti ada juga yang lebih bagus dari Mills. Cuman ya gue di sini berusaha fair aja gitu. Maksudnya ya lu kalau misalkan komentar ya berdasarkan apa yang lu tahu gitu ya. Maksudnya nggak asal baca aja, lu research dulu, lu observasi dulu, lu teliti dulu. Jadi apa ya, bacotan lu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Oke? Ke pembahasan kedua ya, pembagian grup dari Piala Menpora. Jadi udah jelas teman-teman, Piala Menpora bakal bergulir pertengahan bulan Maret dan drawingnya udah dirilis ya. Jadi mainnya itu ada di Solo, di Sleman, di Bandung, dan di Malang. Untuk di Solo ya, itu grup A ada Arema FC, ada PSS Semarang, Barito Putra, Tira Persikabo, dan Persipura Jayapura. Dan yang di grup B ada Persija Jakarta, Bayangkara Solo FC, Borneo FC, PSM Makassar yang main di Kanjuruhan, Malang. Dan venue yang ketiga di grup C ada Persebaya Surabaya, Persik Kediri, Persela Lamongan, PSS Sleman, dan Madura United main di Stadion Jalak Harupat, Bandung. Dan terakhir di grup D ada Persib Bandung, Persiraja Banda Aceh, Persita Tangerang, dan Bali United yang mereka main di Stadion Maguwarjo Sleman. Dan untuk di grup A ada Persipura Jayapura, dan ini ada di pembahasan selanjutnya. Setelah dirilisnya drawing ini menurut gue ya bisa mengobati banget ya rasa rindu kita semua fans sepak bola Indonesia untuk menyaksikan hiburan yang ya semoga kita harap tidak diberhentikan di tengah jalan ya. Apalagi ini masih turnamen pre-season, belum liga yang sesungguhnya, karena liga sesungguhnya nanti mungkin bakal lebih lama lagi waktunya, dan gue harap teman-teman supporter kerjasamanya tidak hadir di stadion, oke? Ya dibilangin lah teman-temannya yang sering ngeyel-ngeyel biar kita juga bisa nonton aman dan nyaman dari rumah, oke? Tidak ikutnya Persipura Jayapura di Piala Menpora 2021. Oke. Nah, seperti yang diberitakan bahwa Persipura ini banyak rumor yang beredar bahwa pemainnya nggak bisa gabung ya. Mestinya Persipura ini tidak bisa mengumpulkan pemainnya. Dan ada juga yang bilang kesulitan dana untuk mengikuti keberlangsungan dari Piala Menpora. Klarifikasi dari pihak Persipura sendiri sebenarnya menampik hal itu ya. Maksudnya mereka juga menganggap bahwa akomodasi yang dikeluarkan juga tidak banyak. Jadi untuk masalah dana menurut mereka masih aman-aman saja dan tidak ada masalah apapun di dana. Dan untuk pemain pun mereka bilang bahwa pemain mereka 80% tinggal di Jayapura. Jadi mereka tidak bingung sebenarnya untuk ngumpulin pemain-pemain mereka. Jadi kalau mau main ya main aja gitu. Cuman satu hal yang membuat mereka
tidak ingin ikut Piala Menpora adalah mereka kecewa dengan penyelenggara yang bahwasanya komunikasi yang kurang gitu ya. Jadi di situ mungkin Persipura merasa bahwa pihak penyelenggaranya tidak berkomunikasi dengan baik dengan pihak klub, maka dari itu ya mungkin Persipura memutuskan tidak ikut Piala Menpora. Dan ya sebenarnya disayangkan banget sih, karena Persipura ini kan salah satu tim yang ya sebenarnya mempunyai permainan yang cukup atraktif gitu ya. Maksudnya ya bakat-bakat Papua tuh pasti jago-jago cuy mainnya, dan pasti enak kalau dilihat kalau lagi main gitu ya. Jadi sebenarnya sayang banget kalau mereka absen dari Piala Menpora. Apalagi ini kan sebenarnya ajang pemanasan untuk liga yang sesungguhnya gitu ya. Kita harap sih sebenarnya Persipura bisa join, dan ya kita tunggu saja dan kita doakan saja semoga Persipura bisa mengikuti. Ya kalau memang ya, dalam tanda kutip ngambek gitu ya dengan pihak penyelenggara sih, sebenarnya ya semoga bisa inilah dirapatkan ulang lah, karena sayang banget sih kalau Persipura nggak ikut. Oke ya, mungkin bacot bola sekian itu aja, dan mungkin buat teman-teman yang suka dengan video ini please give me thumbs up, dan jangan lupa juga berikan komentar kalian, kita saling diskusi aja di bawah biar kita bisa saling bertukar pikiran ya. Teman-teman juga bisa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa ya sharing dengan teman-teman yang lainnya. Oke, dan support gue terus as always dengan klik tombol subscribe yang ada di bawah, dan kalau kalian udah klik tombol subscribe yang di bawah, jangan lupa untuk turn on notification agar kalian jadi orang pertama nonton video-video terbaru dari gue selanjutnya. Oke bor, dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram gue di @fariztaufik, dan akun toko jualan gue di @first.supply dan @firstgoals. Oke, and I'll see you in the next video. Oke, ciao, bye bye.